Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 2019A, akan menampilkan mengenai metode Barstow. Next. Anggota kelompok 2 yang pertama saya sendiri Muhammad Taufikur Rahman NIM 001. Yang kedua ada Robiatul Adawiyah Fitria yaitu 050. Ada Indan Afifah Rahmawati NIM 068 dan Risalatus Saidah yaitu 077. Metode Barstow yaitu digunakan untuk menyelesaikan persamaan polinomial tingkat n. Pada persamaan 13 dengan menggunakan faktor kuadrat x kuadrat dikurangi rx dikurangi s, yaitu dengan bentuk polinomial seperti itu, yaitu Pnx sama dengan A1x pangkat n ditambah A2x pangkat n dikurangi 1 tambah A3x pangkat n dikurangi 2 dijumlah sampai dengan ANx ditambah dengan AN plus 1. Dengan menggunakan faktor kuadrat tersebut, maka persamaan 13 dapat ditulis menjadi persamaan 14. Untuk mencari akar-akar penyelesaian persamaan polinomial dapat digunakan dengan bantuan rumus ABC. Metode Barstow ini yaitu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah akar-akar persamaan polinomial dapat dicari secara bersamaan atau sekaligus. Yang kedua yaitu dapat mencari akar kompleks atau imajiner. Yang ketiga adalah iterasinya cepat. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu penyelesaian persamaan polinomial dengan metode Barstow ini, yaitu cukup kompleks, terutama untuk penyelesaian persamaan polinomial order atau tingkat tinggi. Untuk cara penyelesaian metode Barstow ini, yang pertama, yaitu menentukan faktor kuadrat, x kuadrat dikurangi rx dikurangi s. Biasanya nilai r atau s yang dipilih adalah 1, 0, atau negatif 1. Mengapa demikian? Karena untuk mengerjakannya kita pilih angka yang kecil. Jadi supaya tidak terlalu rumit dalam perhitungannya, maka kita memilih antara 1, 0, atau negatif 1. Untuk yang kedua, yaitu mencari koefisien-koefisien B1, B2, B3, sampai Bn dikurangi 1 dengan persamaan 15, dan mencari koefisien bantu, yaitu C1, C2, C3, sampai dengan Cn dikurangi 1 dengan aturan persamaan 16. Yang ketiga, yaitu mencari nilai delta R dan delta S dengan aturan Cramer dengan persamaan 17. Kemudian, mencari nilai R dan S yang baru dengan persamaan 18. Untuk yang keempat, yaitu melakukan proses iterasi dengan mengulang langkah kedua dan ketiga sampai didapatkan nilai delta R dan delta S yaitu 0 atau mendekati 0. Yang kelima, yaitu mencari akar-akar persamaan polinomial dengan bantuan rumus ABC. Next. Untuk yang ini, yaitu pertama, yaitu kita perlu melihat bentuk umum dari persamaan polinomial itu terlebih dahulu. Yaitu misalkan ada Pnx sama dengan A1x pangkat n. Nah, pertama itu dimulai dari A1, kemudian setelah itu A2, A3, dan seterusnya. Jadi, pertama kita pilih B1 sama dengan A1. Nanti A1 itu bisa diisikan dengan yang ada pada persamaan umum polinomial. Kemudian yang kedua yaitu B2, yaitu sama dengan A2 ditambah R B1. Jadi nanti ini akan berpola yaitu Bn plus 1 sama dengan An plus 1. Ditambah Rbn ditambah Sbn dikurangi 1. Next. Sama seperti yang tadi, untuk yang ini juga berpola Cn plus 1 sama dengan Bn plus 1 plus Rcn plus Scn min 1. Untuk yang pertama kita ambil C1 sama dengan B1. Untuk selanjutnya kita ambil C2 sama dengan B2 ditambah RC1 sampai seterusnya. Sehingga mendapat persamaan yang nomor 16. Next. Kemudian delta R sama dengan determinan min Bn Cn min 2 min B plus 1 Cn min 1 per determinan Cn min 1 Cn min 2 Cn min 1 dan delta R sama dengan determinan Cn min 1 min Bn Cn
min Bn plus 1 per determinan Cn min 1, Cn min 2, Cn min 1. Sehingga didapat R baru sama dengan R lama ditambah delta R. Dan S baru sama dengan S lama ditambah delta S. Next. Untuk contohnya, carilah akar-akar penyelesaian persamaan polinomial di bawah ini dengan metode baris tahu. Untuk soalnya B4 sama dengan X pangkat 4 min 1,1 X pangkat 3 ditambah 2,3 X pangkat 2 ditambah 0,5 X ditambah 3,3 sama dengan 0. Next. Untuk yang pertama, menentukan faktor kuadrat X kuadrat min Rx min S. Biasanya nilai R atau S yang dipilih adalah 1, 0, atau min 1. Misalnya dipilih X kuadrat ditambah X ditambah 1, maka R sama dengan min 1 dan S sama dengan min 1. Next. Yang kedua yaitu mencari koefisien B dan C dengan persamaan 15 dan 16. Di mana tadi persamaan 15 itu Bn plus 1 sama dengan AN plus 1 plus RBN plus SBN min 1. Di mana tadi pada persamaan polinomialnya diketahui bahwa A1 sama dengan 1, sehingga B1 sama dengan A1 sama dengan 1, lalu sampai B5. Karena Bn plus 1 di mana N itu 4, maka 4 plus 1 yaitu 5. Nanti didapatkan nilai B1 sampai B5. Kemudian untuk persamaan 16-nya yaitu Cn plus 1 sama dengan Bn plus 1 plus Rcn plus Scn min 1. Di mana nilai C1 sama dengan B1 sehingga nilainya itu 1. Maka didapatkan nilai C1-nya sampai dengan C5 juga. Next. Kemudian yang ketiga yaitu mencari nilai delta R dan delta S dengan aturan Cramer. Pada langkah kedua itu didapatkan nilai Bn sama dengan B4 sama dengan negatif 0,8. Lalu untuk nilai Bn plus 1 yaitu B5 didapatkan 0,7. Untuk nilai C-nya sendiri yaitu Cn min 2, maka C2 sama dengan min 3,1, Cn min 1 sama dengan C3, nilainya itu 5,5 dan Cn-nya sendiri yaitu C4 nilainya min 3,2. Sehingga untuk mencari delta R untuk pembilangnya itu menggunakan negatif min Bn, Cn min 2, min Bn plus 1, Cn min 1. Untuk penyebutnya yaitu Cn min 1, Cn min 2, lalu Cn min 1. Sehingga didapatkan hasil dari delta R-nya sendiri 0,110. Untuk delta S-nya sendiri didapatkan hasil min 0,063. Next. Lalu setelah didapatkan nilai delta R dan delta S, kita akan mencari nilai R dan S yang baru dengan persamaan 18, yaitu R barunya sama dengan R lama plus delta R, di mana R lama yaitu min 1 ditambah dengan delta R-nya tadi didapatkan hasil 0,110, sehingga R barunya yaitu min 0,890. Kemudian mencari S baru dengan rumus S lama ditambah delta S, di mana S lama yaitu negatif 1 dan delta S-nya didapatkan 0,063, maka min 1 min 0,063 hasilnya yaitu min 1,063. Next. Yang keempat yaitu melakukan iterasi dengan mengulangi langkah kedua dan ketiga yaitu mencari koefisien B dan C. Untuk nilai B1 sama dengan A1 itu selalu tetap yaitu 1 dan nilai C1 sama dengan B1 juga tetap yaitu 1.
Next. Dari hasil tersebut diperoleh delta R itu min 0,010 dan delta S-nya itu min 0,037. Sehingga dicari untuk R baru sama dengan R lama plus delta R. Maka min 0,890 dikurangi 0,010 sama dengan min 0,900. Untuk S barunya didapatkan dari S lama plus delta S sama dengan min 1,063 min 0,037 sama dengan min 1,1. Proses iterasi tersebut terus diulang sampai didapatkan nilai dari delta R dan delta S-nya bernilai 0 atau mendekati 0. Next. Nah, ini merupakan contoh untuk pengerjaan di Excel. Jadi, untuk pekerjaan di Excel itu, kita harus mengumpulkan semua dulu datanya. Mulai dari rumus-rumus nilai B, rumus-rumus nilai C, bentuk umum P, N, X, kemudian juga yang diminta oleh soal, yaitu P4X. Nah, ini dari P4X ini, kita bisa mendefinisikan masing-masing A-nya. Untuk A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 1,1, A3 sama dengan 2,3, A4 sama dengan 0,5, dan A5 sama dengan 3,3. Kemudian juga kita siapkan untuk rumus delta R dan delta S, serta R baru dan S baru. Nah, untuk delta R-nya, kita memerlukan data B4, C2, B5, C3, dan C4. Kemudian untuk pengerjaannya, ini untuk formulanya itu seperti determinan matriks pada umumnya dan sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Jadi, untuk delta R dan delta S ini menggunakan determinan matriks. Nah, kemudian pada kolom Excel yang di bawah itu, nah di situ itu terdapat semua data yang diperlukan, yaitu mulai dari B1 sampai B5, C1 sampai C5, DR, DR ini delta S ya maksudnya. Kemudian DS atau delta S, R baru, dan S baru. Nah, untuk iterasi ke-0, tadi di awal kan sudah disampaikan bahwa R-nya itu min 1 dan S-nya itu min 1. Kemudian untuk iterasi yang pertama, mulai menggunakan rumus. Kemudian juga untuk iterasi-iterasi yang berikutnya. Untuk rumusnya, itu bisa dilihat di atasnya. Kemudian, iterasi akan berhenti ketika delta R dan delta S atau DR dan DS-nya itu sama dengan 0. Nah, di tabel Excel tersebut itu dapat dilihat bahwa DR dan DS-nya itu sama dengan 0 pada iterasi keempat. Maka pada iterasi keempat itu berhenti. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencari akar-akar persamaan polinomial dengan bantuan rumus ABC. Dari hasil langkah keempat, persamaan polinomial dapat difaktorisasikan dengan persamaan 14 menjadi bentuk umumnya itu kan PNX sama dengan X pangkat 2 min RX min S B1X N min 2 ditambah B2X N min 3 ditambah dan seterusnya sampai B N min 1. Nah, bentuk itu dapat diubah menjadi menurut yang diminta sama soal yaitu P4X sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi RX dikurangi S dikali B1X kuadrat ditambah B2X ditambah B3. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah kita dapat, yaitu R sama dengan min 0,9, S sama dengan min 1,1, B1 sama dengan 1, B2 sama dengan min 2, B3 sama dengan 3. Sehingga kita nanti bisa menghitung nilai P4X-nya, yaitu X kuadrat ditambah 0,9X ditambah 1,1, X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0. Nah,
Kemudian dari persamaan P4X yang sudah kita dapat dari slide sebelumnya, itu dicari akar-akarnya dengan menggunakan bantuan rumus ABC. Untuk akar pertama dan akar kedua, itu menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita tinggal memasukkan seperti persamaan P4X yang sudah ada pada slide sebelumnya itu nilai B, nilai A, nilai C-nya, sehingga didapatkan untuk akar pertama dan akar kedua yaitu min 0,45 plus minus 0,9474 I. Nah, kemudian untuk akar ketiga dan akar keempat, seperti tadi, kita tinggal memasukkan nilai B, nilai A, dan nilai C, kemudian didapatkan untuk akar ketiga dan akar keempatnya, yaitu 1 plus minus akar 2I. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai metode Baristo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.